gue juga udah search mobil-mobil bekas di Amerika. Berdepan ini banyak sekali baret-baret kecil ini, plus harga registrasi dan beberapa fees lainnya. Dan itu gue kenanya sekitaran $2.000. Hey, what's up guys? I'm Ken Philly and welcome back to my channel. Jadi guys, hari ini adalah hari Selasa dan hari ini tuh gue gak ada kegiatan apa-apa guys. Kebetulan banget kemarin tuh gue baru saja membeli sebuah mobil. Nah, kenapa gue beli mobil di sini? Karena di Amerika itu, tepatnya di Arizona, tempat gue tinggal sekarang, mereka itu jarang sekali ada transportasi umum. That's why gue tuh memutuskan untuk membeli sebuah mobil. Dan seperti yang kalian bisa lihat, kebanyakan orang Amerika tuh pasti punya mobil pribadi guys. Alasannya tuh karena mereka tuh punya kegiatan masing-masing ya, apalagi seperti bekerja ataupun kuliah. Jadi kalau misalnya di satu rumah itu ada 3 orang, mostly pasti punya 2 atau 3 mobil mereka guys. Nah, mobil apakah yang gue beli, gue tuh bakal tunjukin kalian. Pastikan kalian subscribe, comment, share ke teman kalian, dan like ya guys. Jadi di sini itu gue membeli mobil Toyota Corolla dengan kondisi yang masih bagus sekali guys. Nah, jadi sebelum kalian membeli mobil di sini, kalian tuh boleh cek Carfax-nya dulu. Jadi Carfax itu adalah semacam data tentang histori mobilnya gimana guys. Jadi kayak bekas tabrak atau apapun itu bakal muncul di Carfax tersebut. Sedangkan mobil ini masih aman sekali guys. Palingan hanya baret dikit minus penggunaan. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di bumper depan ini banyak sekali baret-baret kecil ini. Ini dikarenakan mereka sering nyetir di tol guys. Jadi kalau kalian nyetir di tol tuh sering kena batu kerikil, makanya jadinya gini guys. Nah, di bawah sini banyak sekali. Nah, lihat, ini namanya stone chips di sini. Jadi di bumper depan itu banyak sekali guys bekas baret-baret gini. Jadi guys, seperti ini interior mobilnya. Nah, ini setirnya. Di sini udah ada untuk cruise control. Terus di sini ada beberapa tombol. Nah, untuk speedometernya ini masih analog ya guys. Cuman di tengah sana ada layar kecil gitu untuk information ya. Terus di sini juga ada layar kecil untuk bisa untuk Bluetooth, tapi belum bisa Apple CarPlay guys. Jadi guys, gue itu di Arizona itu barusan sekitar 2 mingguan gitu, bahkan belum 3 minggu. Dan sebelum gue datang ke Arizona itu, gue juga udah search mobil-mobil bekas di Amerika. Jadi gue itu search di Google tentang mobil-mobil bekas di sini. Dan sebenarnya ada banyak sekali sih guys. Cuman kebanyakannya itu ya kondisinya buruk, apalagi dengan harga yang murah guys. Jadi ya kemarin tuh tante gue bawa gue ke dealer, kayak dealer Toyota atau Nissan gitu, dan kita cari mobil bekas di sana. Itu lebih trusted guys, karena mereka udah lakukan inspeksi gitu terhadap mobil yang mau mereka jual. Dan akhirnya gue ketemu mobil ini dengan kondisi yang lumayan bagus gitu guys. Dan harganya pun ya lumayan mahal sih kalau kita belinya di dealer. Dan mostly mobil di Amerika itu mereka jual dengan harga off the road ya guys. Jadi kayak misalnya gue beli mobil ini, pas gue mau beli itu gue dicas harga registrasi dan beberapa fees lainnya. Dan itu gue kenanya sekitaran $2.000 untuk semua itu. Dan itu pun platnya belum datang guys. Jadi sekarang ini gue masih pakai plat sementara. Mereka bakal kirim ke rumah kita setelah platnya jadi. Itu sekitaran 4-6 minggu gitu guys. Jadi lumayan lama. Dan sebelum kita keluarin mobil ini dari showroom, kita itu harus punya insurance ya guys. Jadi di Amerika itu kita wajib punya asuransi mobil. Dan itu pun harganya gila-gilaan guys. Apalagi kayak gua ini kan masih umur 18 tahun, atau yang namanya first driver, karena ini adalah mobil pertama. Jadi itu gua kenanya di harga $300 per bulan, atau hampir 5 juta rupiah. Ya gila sih. Jadi
insurance ini bakal turun ketika kita udah di atas 25 tahun. Jadi kalau misalnya kayak gua nih masih di bawah 25 tahun, ya harganya bakal gila-gilaan guys. Walaupun mobil gua ini bukan mobil yang bagus-bagus sekali. Ini adalah mobil second yang tahunnya udah lumayan tua sih. Jadi kalau misalnya kalian di bawah 25 tahun, kalian belinya mobil baru, apalagi brand yang bagus, yang harganya mahal, itu insurance-nya bisa lebih gila lagi guys. Oh ya guys, ada satu hal lagi. Walaupun di sini tuh kalian punya insurance, tapi jangan sampai kalian tuh terlibat dalam sebuah accident ataupun kalian tuh dapat tiket dari polisi. Karena insurance kalian tuh bakal melonjak naik guys. Walaupun kayak misalnya gua ini sekarang $300, tapi kalau kalian misalnya terlibat dalam hal seperti itu, insurance kalian tuh bisa naik, bisa sampai 300-400an, bisa naik terus guys. Jadi guys, budaya kredit di Amerika itu sangat kental sekali ya. Dan kebetulan mobil ini gua gak bisa kredit karena gua tuh masih belum punya credit history, karena gua tuh masih muda ya guys ya. Jadi saat ini gua belinya cash dulu, dan sekarang ini gua juga lagi building my credit score. Jadi gua tuh masih baru dengan credit card, jadi gua tuh mau sering-sering pakai dulu, dan moga-moga credit score-nya itu cepat naik guys. Jadi nanti suatu saat ketika gua mau kredit barang itu lebih mudah guys. Kalau kayak sekarang ini kan gua masih belum bisa. Dan sebelum gua membeli mobil itu, gua ada lewatin beberapa tahap juga. Seperti gua tuh membuat SIM. Nah, jadi driver license di sini kita tuh bikinnya di DMV. DMV itu khusus kalian membuat ID ataupun driver license. Nah, di sana itu gua melakukan 2 tahap ujian. Yang pertama itu adalah ujian menulis, dan yang kedua itu adalah ujian mengemudi. Jadi kita harus lulus ujian menulis dulu, baru lanjut ke ujian mengemudi. Nah, ujian tertulis itu kita cuma boleh benar 80%, salahnya 20% saja. Jadi kalau kalian salah lebih dari 20%, otomatis kalian gagal guys, dan harus ujian ulang. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke ujian mengemudi. Ujian mengemudi itu bakal ada instructor yang duduk di samping kalian gitu, dan mereka bakal nilai semuanya. Kebetulan gua tuh udah lolos semuanya, dan gua tuh dapat ini guys. Jadi ini adalah driver license gua, bentuknya vertikal karena gua tuh masih di bawah 21 tahun. Jadi setelah kalian udah 21 tahun, mereka tuh bakal kasih kalian yang horizontal guys. Jadi untuk sekarang gua pakai yang vertikal dulu. Jadi guys, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Semua informasi-informasi yang gua sampaikan tadi berguna untuk kalian semua, dan semoga kalian semua suka video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik like, share ke teman kalian, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi ya guys, agar kalau gua upload video kalian bisa mendapatkan notifikasi. Bye guys, see you next vlog.